Sahabat GPIB yang terkasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Senang kembali berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Christina Arangmanik, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Sanggau, khususnya melayani di Pos Pelkes Eklesia Semanggi Raya. Sahabat GPIB yang terkasih, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas anugerah perkenan-Mu, Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru, Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan yang baru. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Karena saat ini kami akan bersama-sama membaca serta mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Agar kiranya melalui Roh-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami semua anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-15 sampai dengan 20, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus Menjanjikan Penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, bersyukur bahwa hari ini Tuhan memperkenankan kita kembali untuk mengingat rayakan atau merefleksikan hari pencurahan Roh Kudus yang biasanya kita kenal dengan istilah Hari Pentakosta. Nah, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, kira-kira bagaimana perasaan kita atau bagaimana reaksi kita ketika ada seseorang yang berjanji sama kita dan orang itu menepati janjinya? Tentu pasti perasaan kita akan senang, akan bahagia, akan happy dan lain sebagainya. Karena janji itu akhirnya ditepati, tidak diingkari. Nah, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, pada pembacaan kita di pagi hari ini memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus sebelum Ia terangkat ke sorga, Ia memberikan pernyataan kepada murid-muridnya bahwa para murid nantinya akan dijanjikan seorang penghibur, seorang penolong, seorang penuntun ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu bersaksi tentang kebenaran Allah.
Dan nyata Bapak Ibu, Saudara dan sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, janji itu telah digenapkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga yang kita rayakan di hari Kamis 2 minggu yang lalu, maka hari ini kita dituntut untuk merefleksikan kembali bahwa pencurahan Roh Kudus itu telah digenapi oleh Tuhan. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga dan ketika ia menyampaikan pernyataannya ini, memberikan janjinya kepada para murid, Tuhan Yesus sudah tahu terlebih dahulu bahwa para murid pastinya akan gelisah. Para murid pasti akannya merasa takut, gentar, karena Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Dan ternyata Tuhan Yesus pada saat itu tahu perasaan mereka. Oleh sebab itu makanya Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu cemas, tidak perlu gentar. Karena ketika aku terangkat ke sorga menuju ke tempat Bapakku, maka nanti akan hadir seorang penolong di tengah-tengah kehidupan. Dan penolong itulah yang akan membantu dan menguatkan untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersamaan dengan kita dapat melihat bahwa ketika hari pencurahan Roh Kudus pada saat itu, ketika para murid menerima Roh Kudus yang berasal dari Allah, ada suatu keajaiban yang luar biasa, di mana para murid boleh dimampukan untuk berkata-kata, diberikan keberanian, diberikan hikmat, sehingga mereka boleh pergi ke seluruh dunia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai orang percaya, kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak? Jangan sampai saat ini kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan kita datang beribadah, kita memuji Tuhan dan kita bilang, saya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita tidak memperlihatkan perilaku kita sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu firman Tuhan mau mengajak kita para sahabat GPIB, ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, ketika kita mau melakukan setiap firman Tuhan, mintalah Roh Kudus dari Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memberikan kita keberanian, akan memberikan kita hikmat, akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan kekuatan dan kehebatan yang kita miliki. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita, maka yakin dan percaya ada saat di mana kita pasti akan lalai untuk melakukan firman Tuhan. Kita tidak lagi mau bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin kita beranggapan bahwa, oh nanti saja saya mau bersaksi tentang firman Tuhan, nanti besok saja. Atau mungkin nanti hari Minggu saja, atau nanti lusa, atau nanti hari bulan depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Nah, ketika hal itu terjadi, itu berarti kita melakukan firman Tuhan, kita bersaksi dengan mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka yakin dan percaya kita pasti akan dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita sebagai warga jemaat GPIB, kita diberikan pemahaman, kita diberikan pesan dan juga diberikan komitmen melalui firman Tuhan ini bahwa ayo kita tetap bersaksi mengandalkan kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Dan biasanya orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus Tuhan adalah orang-orang yang tentunya mengasihi Tuhan. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan,
maka akan terlihat bahwa orang itu tidak mengasihi Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua sahabat GPIB dimanapun berada tentunya mengasihi Tuhan. Dan tentunya dipenuhi oleh Roh Kudus yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berkomitmen tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi mari kita berkomitmen kepada Tuhan bahwa kita mau terus bersaksi, terus menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang, kepada seluruh dunia yang ada di sekitar kita, bahkan kepada keluarga kita, keturunan-keturunan kita, agar kesaksian tentang kebenaran firman Tuhan tidak berhenti kepada diri kita saja, tetapi akan terus berlanjut terhadap keturunan kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita semua dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Teruslah berdoa, teruslah memohon hikmat dari Tuhan, karena hanya hikmat dari Tuhan yang akan memampukan kita menyampaikan kebenaran firman-Nya. Jangan takut, jangan gelisah, dan jangan gentar. Karena Tuhan ada di dalam kita. Karena Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan perbuatan yang tentunya baik dan juga menjadi kesukaan bagi Tuhan. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu, kami boleh kembali dituntun untuk kembali mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan senantiasa melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap menjalankan setiap panggilan dan pengutusan kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, yaitu kami mau tetap bersaksi menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk senantiasa melawan rasa takut kami, melawan rasa kekhawatiran kami, rasa cemas kami, rasa gentar kami. Dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu yang ada pada kami akan senantiasa menolong dan menyertai kami. Bapa di surga, berkatilah setiap kami, para fungsionaris Majelis Sinode GPIB, bahkan semua tim dari program Morning Call, Night Call, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta yang telah Tuhan percayakan melayani di berbagai tempat yang berada di kota maupun juga ke beberapa pos-pos Pelkes yang ada di daerah-daerah terpencil. Kiranya seluruh tanggung jawab pelayanan kami boleh lakukan dengan ketulusan dan kesungguhan hati kami. Dan biarlah Tuhan memberkatinya, agar biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan, biarlah itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah para sahabat-sahabat GPIB dimanapun kami berada, dalam tugas dan tanggung jawab kami, dari kehidupan kami, pekerjaan kami, bahkan seluruh aktivitas kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Bahkan biarlah ya Bapa di surga, kiranya Engkau juga senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan, secara khusus ketika kami menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Mampukan kami untuk tetap setia berada di dalam panggilan dan pengutusan kami, sehingga ketika kami menghadapi masalah dan pergumulan hidup kami tetap
memandang Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan, serta meyakini bahwa Tuhan senantiasa selalu berperkara di dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan akan senantiasa menguatkan dan juga memampukan kami, bahkan berjalan bersama kami untuk menjalani kehidupan kami yang dipenuhi dengan pergumulan hidup. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan melalui kehidupan dan juga pekerjaan dan aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Dan mampukanlah kami untuk melakukannya dengan kuasa serta perlindungan dari Tuhan. Inilah doa, harapan, syukur, serta permohonan kami ya Bapa, yang senantiasa kami alaskan hanya melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah program Morning Call kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.